di DPR RI, wakil kita yang di DPR RI tidak pernah adanya Nusa Penida. Ya kita tidak bisa pungkiri. Ya, betul. Ya kita tidak bisa pungkiri. Nanti pada saat mencari suara, baru beramai-ramai ke sini. Kembali di Kurasi Media di podcast 123 kali ini bersama bintang tamu seorang pengusaha dan juga aktif di organisasi di Kadin dan juga seorang politisi. Kali ini bersama Bapak Made Wijaya. Kita langsung saja podcastnya bersama Bapak Made Wijaya. Kenapa Bapak gaternya hari ini? Om Swastiastu. Nggih, guys, Om Swastiastu sareng-sami. Nggih, sukses semua niki, Pak Dewa. Nggih. Becik-becik. Ya, harus sehat nih Pak. Sehat, harus sehat. Nah, niki menarik sekali Bapak seorang pengusaha, terus politisi, aktif di organisasi. Yang gimana sih cara pertama itu ngatur waktu itu? Keaktifan berbagai aktivitas itu. Terima kasih, Pak Dewa. Ya, seperti saya memang sih seperti yang Pak Dewa bilang. Sekarang ini ya saya juga ada usaha. Kemudian saya juga pengajar sebenarnya. Kemudian ada di organisasi, salah satunya Kadin gitu. Saya sih berjalan biasa saja, Pak Dewa. Jadi ya tidak ada sesuatu yang terlalu kita pikirkan jelimet seperti itu. Dalam hal kita jadi pengusaha, ya saya coba fokus bagaimana caranya menjalankan usaha, bagaimana memanage usaha, seperti itu. Ya pada saat saya harus mengajar, ya saya harus berperilaku sebagai seorang pengajar, seperti itu. Nah begitu juga di organisasi, dalam hal ini seperti saya kebetulan menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, bidang pendidikan, ya sudah saya juga lakukan tugas itu, begitu. Jadi tidak ada harus kita sesuatu itu harus bentrok gimana, tidak ada seperti itu. Mengalir saja. Oh, mengalir saja ya. Tapi diimbangi dengan hobi atau kesenangan lah dilanjani itu. Betul. Ya. Nah, perjalanan awal dari menjadi pengusaha tuh usaha napi aja yang mengawali. Sebenarnya pertama saya itu adalah sebagai pekerja sebenarnya, saya bekerja di Hotel Hilton, dulu namanya Hotel Hilton, menjadi asisten IT manager di sana. IT saya, karena memang background saya sebenarnya IT gitu. Teknik informatika background saya. Nah, setelah berjalan waktu, saya di hotel itu kurang lebih 9 sampai 10 tahun. 10 tahun. Ya, yang sekarang menjadi Ayodhya Resort itu. Ya, di Nusa Dua. Berjalan waktu, seiring waktu, ya ada sesuatu sebenarnya menggerakkan saya sampai saya menjadi terjun di dunia usaha gitu. Nah mungkin rekan-rekan tahu itu ada buku kemudian dipakai ke layar lebar namanya The Secret itu. Oh, The Secret. Ya, The Secret. Itu sebenarnya awal perjalanan saya. Pada saat ada team building di hotel itu kita membahas masalah The Secret gitu. Di dalam The Secret itu kan apa yang kita pikirkan secara positif itulah yang bisa kita capai kan begitu. Nah memang sih dalam angan-angan gitu, tapi banyak contoh seperti itu gitu. Contoh seperti di Amerika gitu, dia ingin punya uang, tetapi bagaimana caranya tiba-tiba dia bikin buku, meledaklah bukunya, seperti itu. Nah saya juga mencoba ini berpikir terus sampai ada 2 minggu saya berpikir. Apakah saya harus selalu menjadi seorang pekerja gitu? Apakah saya tidak bisa
berbuat atau berkembang sendiri gitu. Nah ini kan pilihan gitu. Saya terus berpikir, dan di sanalah saya menentukan saya harus berjuang sendiri, mandiri seperti itu. Nah ini sebenarnya mendapat pertentangan dari keluarga juga, karena kita kan sudah settle di hotel, kita sudah settle. Apalagi hotelnya Ya, hotel bintang 5 plus Diamond, seperti itu kita sudah settle. Nah, akhirnya saya memutuskan resign dari hotel gitu. Saya memutuskan resign dari hotel. Nah, kemudian karena mungkin jiwa ya gitu, jiwa saya, ya kita dari dulu ingin menolong orang gitu, menolong orang. Akhirnya saya membuat usaha di bidang manning agent, recruiting. rekrut. Ya, recruiting. Ini awalnya untuk kapal pesiar. Recruiting untuk kapal pesiar. Nah, saya mencoba ingin membantu anak-anak muda yang belum bekerja agar bisa bekerja, agar bisa menafkahi dirinya, membantu keluarganya. Minimal keluarganya diringankan seperti itu. Itu awal pemikiran saya. Nah, itu namanya IWS, Inti Wahana Semaya namanya. Itu namanya IWS. Nah, dari sana berkembang. Nah, kita juga mempunyai partner di luar negeri. Dalam hal ini user kapal pesiar. Kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang cukup besar juga, Visip Internasional. Nah, kita bekerja sama di sana dan kita dipercaya untuk menjadi manning agentnya di Indonesia gitu. Jadi bukan di Bali saja, ini di Indonesia. Sehingga saya harus ada di Jakarta, harus ada di Bandung, harus ada di Surabaya gitu, harus ada di Bali gitu. Nah, berjalan seperti itu. Nah, kemudian dalam orang berangkat itu, orang yang disebut proper untuk berangkat ke kapal pesiar itu kan ada syarat-syarat juga gitu. Nah, salah satunya harus mempunyai BST gitu, Basic Safety Training. Awalnya BST ini kan basisnya nih proficiency artinya kecakapan. Awalnya anak-anak ini kita kirim ke Jakarta gitu. Saya punya pemikiran, kok kita aja bikin di Bali, kasihan mereka kan harus pulang pergi naik pesawat di sana. Selama 2 minggu mereka harus kos bayar gitu kan. Ya. Jadi efisiensi ya Pak ya. Ya, jadi efisiensi seperti itu. Akhirnya katanya susah, ini membuat sekolah ini susah gitu kan. Nah, tetapi ya kita coba saja gitu kan, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Akhirnya kita mempunyai juga BST di Bali. Bahkan dari Kementerian Perhubungan saya juga diizinkan membuat sekolah BST ini di luar Bali, yaitu di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Gitu. Jadi kita ada 2 ini. Yang Kalimantan Selatan itu adalah untuk pelaut-pelaut, seperti pelaut-pelaut tambang, gitu, kapal tambang, gitu, tambang batu bara dan lain sebagainya. Karena di sana banyak pelaut-pelaut seperti itu. Ada kapal ikan seperti itu. Nah itu berlanjut itu, nah apa lagi ini kan seperti itu kan. Ya ini sudah berjalan. Nah baru kita berpikir ini untuk membuat Semayawan namanya. Nah Semayawan ini bergerak di bidang transportasi laut, darat, laut, darat. Nah, kemudian ada adventure, kemudian ada water sport, segala macam. Bahkan kalau kita boleh mengklaim diri sendiri gitu, di Nusa Penida ini untuk adventure pertama itu kita yang lakukan. Pionirnya ya. Ya, pionir kita di Nusa Penida. Karena kita waktu itu memang susah sekali. Tamu itu baru ada 3, 5, kita terus bawa gitu kan. Nah, akhirnya
itu kita buat itu di 2013 ya. Nah akhirnya di sekitar 2017 lah kira-kira 2016. Nah baru meledak tamu itu Nusa Penida gitu. Booming. Ya baru booming kita. Itu sebenarnya kita mengawali untuk tamu di Nusa Penida. Nah itu apa namanya dari Semayawan itu. Nah kemudian dari Semayawan itu saya juga berpikir di Kalimantan kita ada sekolah, di Denpasar ada sekolah, kok di Kelungkung ini enggak kan gitu kan. Kita kan berasal dari Kelungkung ini gitu. Karena niat kita ini ya gimana anak-anak muda ini biar bisa dibantu gitu. Nah akhirnya kita ada sekolah Bahamas juga di Kelungkung. Itu berbasis kompetensi juga. Artinya kompetensi artinya siap kerja, mereka berbasis vokasi. Mereka siap kerja, baik itu di hotel di luar negeri, kemudian di kapal pesiar. Nah itu sudah kita lakukan seperti itu. Nah kemudian untuk organisasi ya memang dari dulu kita sudah banyak lah, salah satunya yang saya sebut Kadin tadi itu. Ya. Itu. Nah gitu. Nah kembali ke masa kecil seorang bapak, pernah saya dapat info ikut cerdas cermat dan waktu itu kan memang sangat agak susah sih zaman itu langsung studio ke TPRI kalau nggak salah tuh bersama dengan bapak kan Semai dapat sekolah terus pindah gimana ceritanya? Nah, jadi gini, ini mungkin dari kecil saya ini dididik sama orang tua ini harus berani gitu. Saya pertama sekolah itu di SD 1 Suwane. Kelas 4 SD, saya ini merantau ini. Kelas 4 SD saya merantau di Batu Nunggul, SD 1 Batu Nunggul gitu. Nah, kenapa saya berani ke SD 1 Batu Nunggul itu ya saya pingin sesuatu yang berbeda dan menganggap ya zaman itu kan Batu Nunggul kan SD Center gitu dibilang ya. SD 1 ya. SD 1 itu SD Center. Kemudian semua kegiatan ada di sana. Apa-apa itu ada di sana semua. Ya fasilitas lengkap. Ya boleh dibilang fasilitas olahraganya lengkap di sana semua. Kemudian dekat dengan apa itu. Ya semualah ada di sana bagi saya gitu. Jadi itulah mungkin itu saya dididik ini. Kelas 4 SD sudah berani kadang-kadang kita bawa naik sepeda ontel, sepeda gayung dari sini dan jalan tidak sebagus sekarang. Kita itu dari menyusuri pantai. Kalau ke Batu Nunggul dulu itu. Oh, lewat. Iya, lewat pasir jadinya gitu, lewat pasir menyusuri pantai kita di sana gitu. Nah, di sana pun ya kita memang dari SD dulu memang kita di SD 1 itu terus mendapat pertama lah di sana untuk di Nusa Penida kemarin. Nah seperti tadi udah dibilang kita sampai ada cerdas cermat di TPRI untuk mewakili Kelungkung sebenarnya waktu itu bukan hanya mewakili Nusa Penida, kita mewakili Kelungkung. Ya kita semangat saja itu sebagai apalagi waktu itu kan pendidik guru-guru kita itu kan semangat gitu. Ya guru-guru kita semangat, ya kita sebagai anak didiknya lebih semangat gitu. Apalagi membawa nama Nusa Penida waktu itu. Membawa nama Kelungkung, memang kita membawa nama Kelungkung itu benar-benar waktu itu, gitu. Jadi itu, nah banyak hal yang kita lakukan. Pernah saya juga waktu SMP itu ikut Jambore Nasional di Jakarta, di Cibubur. Jadi SMP-nya di SMP 1 Sampalan, ya di Batu Nunggul juga, ya. Jadi di sana juga kita ikut Jambore Nasional di Cibubur. Waktu SMP saya juga pernah ikut mewakili Kelungkung, mewakili Bali. Waktu SMP melakukan pendakian di Gunung Gede di Jawa Barat, itu SMP. Kemudian SMP saya juga pernah mewakili pentas seni budaya Kelungkung.
kita pentas di Taman Mini, ini drama seperti drama seperti itu. Drama klasik mungkin zaman-zaman dulu itu ya. Di Jakarta juga pentas. Kita dari Nusa Penida saya sendiri ikut dan yang lainnya dari Kelungkung Daratan. Dan waktu itu mengangkat tema Pebutan Kelungkung. Kebetulan saya di sana jadi judulnya itu sebenarnya kita jadi peran utama juga waktu menjadi anak agung gede agung gitu. Oh, ya di sana gitu. Nah, itulah dari kecil lah, mungkin dari kecil saya dididik seperti itu. Terus SMA-nya merantau lagi ke Kelungkung? Ya, SMA, kemudian saya ke Kelungkung, SMA 1. Nah, kemudian kuliahnya di Jogja gitu. Jadi setelah aku kuliah keluar dari Bali itu. Nggih. Nah, biasanya kan Bali agak kurang sih jiwa merantau apalagi zaman dulu itu. Nah, kuliah di Jawa hal yang sulit untuk adaptasi itu apa? Ya, sebenarnya kan dari yang tadi saya bilang, nah mungkin dari kecil saya dididik ini kan. Dari kecil saya merantau, kita pisah dari keluarga, sekolah di di SD 1 Batu Nunggul. Nah, di Jogja pun saya sama. Awalnya saya tidak berpikir siapa dicari ini di Jogja gitu ya. Tapi sampai waktu itu gimana caranya ketemu orang Bali di Jogja itu awalnya. Saya waktu itu duduk di Jalan Kaliurang namanya Pak Dewa, Jalan Kaliurang. Nah, pas ada plat Deka gitu lewat, itu saya stop. Nah, akhirnya numpang di sana. Dengan Pak Gusti namanya, saya numpang di sana gitu. Selama nyari sekolah itu di Jogja gitu. Nah, memang apalagi kayak di Jogja ini kan sebenarnya boleh dibilang kalau untuk pelajar itu mininya Indonesia sebenarnya. Semua orang ada di sana. Jadi semua karakter yang ada di seluruh Indonesia ada di sana ya. Kita jadi tahu wawasan kita terbuka. Oh, dulu kita di Bali seperti ini, sekarang kita menghadapi seperti ini gitu. Dengan banyak-banyak teman baik dari Sabang sampai Merauke lah ada di sana itu di Jogja waktu kuliah gitu. Jadi gitu. Terus kembali ke entrepreneur nih. Sekarang kan COVID, usaha apa yang masih bisa berjalan? Nah, sebenarnya di tahun 2019 sebelum bulan Maret ini semuanya sebenarnya running well, berjalan dengan baik. Nah, setelah ada COVID ini bulan Maret 2020 lah katanya. Iya. Maret 2020 ya, maaf dari 2020 ada COVID ini ya semua jadi berubah kan begitu kan. Semua situasinya jadi berubah. Nah, mungkin ini cobaan untuk kita agar kita lebih berhati-hati ke depannya seperti itu. Nah, karena ini berjalan usaha ini kan interaksi ini kan. Sedangkan COVID ini tidak boleh berinteraksi langsung kan gitu kan. Kesulitannya di sana kan. Ya. Kayak seperti semayawan gitu kan, ini interaksi langsung dengan tamu seperti itu. Nah syukur yang sekarang berjalan ini sekolah ya masih berjalan tetapi tidak maksimal juga. Kemudian dari 2 minggu belakangan ini Pak Dewa, jadi ini Asungkare, kru-kru yang kita berangkatkan dulu yang kemarin dipulangkan di kapal pesiar sudah mulai direkrut lagi. Nah, minimal kebanggaan saya itu bisa memberangkatkan mereka walaupun ini situasinya sulit sekali karena dulu memang medikal menjadi hal yang utama untuk kru kapal. Memang medikal menjadi hal utama. Tetapi kan sekarang lebih spesifik lagi gitu. Jadi apakah mereka sudah terbebas, sudah vaksin gitu yang berangkat kemarin ini gitu kan. Nah itu memang tantangan kita luar biasa dan anak-anak juga sampai di sana mereka harus karantina 20 hari. Misalnya tujuan ke Eropa,
yang sekarang kita berangkatkan ini kebanyakan tujuannya ke Eropa. Ada ke Marseille, gitu. Nah ini, tetapi kita tetap semangat, Pak Dewa. Iya, harus Nah, semangat. jadi kepada semua, nah terutama semeton-semeton titiang saking Nusa Penida puniki, ya kita tahu kemarin kita sedang booming-boomingnya untuk pariwisata, dan sekarang keadaannya berubah 180 derajat ini. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Nah mungkin ini cobaan dari Ide Sang Hyang Widi yang kita harus sikapi dengan semangat seperti itu. Dan saya yakin Pak Dewa bahwa apapun kesulitan itu pasti akan terlewati gitu. Jadi prinsip kita itu tidak ada yang impossible gitu. Jadi mari jadikan yang impossible menjadi impossible gitu. Saya pasti bisa gitu, nah itu. Jadi itu, nah kepada adik-adik juga ini, para muda-mudi ininya tetap semangat saja. Jangan justru di dalam COVID ini kita semakin terpuruk gitu. Nah ini, itu harapan saya gitu. Sekarang ngomongin politik aja, kan udah dari kecil sampai usaha, dan sekarang yang menarik itu perjalanan politik. Kenapa terjun di politik? Kan udah zona nyaman di jadi seorang pengusaha. Apa yang menjadi pemantik atau triggernya untuk terjun ke politik? Nah ini kalau sebenarnya saya bukan politisi murni sih sebenarnya gitu. Tetapi pasti ada latar belakang, ada alasan saya kenapa saya diterjun di dunia politik. Sebenarnya keinginan saya satu, selama ini Semaya Group memiliki karyawan ada 200 orang. Gitu. 200 orang. Dan mungkin yang kita bisa bantu nih yang 200 orang itu saja. Gitu. 200 orang dan keluarganya. Gitu. Kita bikin sekolah, kita bukan bikin mining agent. Sekarang kita sudah memberangkatkan kru sekitar 500 orang ke kapal pesiar. Berarti kita baru bisa bantu 500 plus keluarganya juga. Nah, ada juga yang lain-lain yang tidak kapal pesiar, ya mungkin juga ya ribuan lah. Tetapi itu di hotel-hotel yang ada di Bali dan lagi terpuruk sekarang seperti itu, lagi terpuruk. Jadi pemikiran saya ini, jadi kita masih terbatas. Kita membantu orang, tetapi masih skupnya masih terbatas gitu. Tidak mungkin seorang Wijaya itu bisa membantu banyak orang gitu. Nah, politik yang yang ingin saya jalani kemarin itu memang pure sebenarnya dalam hal untuk membantu banyak orang sebenarnya. Dari sedikit orang sehingga menjadi bisa membantu lebih luas lagi. Nah, itu sebenarnya keinginan saya. Nah, masuk di politik, kenapa memilih menjadi seorang DPR RI, nggak milih DPRD lah, dengan kontestasi seorang tokoh-tokoh besar di Bali itu saingannya kan ketat ya. Ya. Nah kemarin ini memang saya juga merasa saya dari kampung, dari Nusa Penida begitu kan. Nah saya berpikir juga kalau di tingkat 2 saya juga sudah pernah, dan teman-teman kita di Nusa Penida sudah ada mewakili di tingkat 2 seperti itu. Nah di tingkat 1 pun juga sama, semeton-semeton kita ada juga duduk di DPRD tingkat 1, berarti ada membawa aspirasi Nusa Penida di tingkat 1 gitu. Nah keinginan saya sebenarnya, karena Nusa Penida ini sedang berkembang, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini harus memiliki terobosan besar gitu. Memiliki terobosan besar.
Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pemikiran saya sampai saya berani maju ke DPR RI. Nah, walaupun saingannya, ya kita tidak pungkiri bekas wakil gubernur, diajak bersaing incumbent ada 2 orang di sana, kemudian bekas bupati, gitu, ex bupati, gitu. Ya, tetapi tetap sebenarnya semangat ini sebenarnya gitu, semangat untuk memajukan Nusa Penida ini. Ya karena selama ini terus terang saja di DPR RI, wakil kita yang di DPR RI tidak pernah ada yang ke Nusa Penida. Ya kita tidak bisa pungkiri. Ya, betul. Ya kita tidak bisa pungkiri. Nanti pada saat mencari suara, baru beramai-ramai ke sini. Padahal ini, kita Nusa Penida ini, nah anggap sekarang kita sudah memiliki bupati seperti itu kan. Ya. Dari Kelungkung ya, jadi ya sudah banyak berbuat sebenarnya, tetapi kan ada hal-hal yang juga harus kita bantu, yang kita dorong juga kan begitu. Apalagi dari pusat kan gitu. Ya, jadi kita kan bisa menjadi mediasi nanti jembatan antara pusat dan daerah kan begitu. Nah, apa menjadi keinginan seperti Pak Bupati misalnya bisa kita suarakan itu sebenarnya apa namanya. Nah, di samping itu ya mungkin salah satu test case juga gitu. Seberapa orang Kelungkung ini sebenarnya yang mengenal saya gitu. Nah kebetulan kemarin ya di 2 kabupaten kita sebenarnya di peringkat pertama kemarin dari seluruh calon. Di Kabupaten Kelungkung sama Kabupaten Jemberane kemarin gitu. Nah, gitu. dari Nusa, kok bisa di Jemberane itu gimana ceritanya? Ya kebetulan kan di Jemberane banyak saudara kita juga kan. Oh iya, ada Melayu nih. Ya, ada di Kecamatan Melayu, ada Kecamatan Jemberane yang banyak itu. Kemudian Kecamatan Negara itu banyak sekali. Apalagi Melayu itu, wah itu memang seperti Nusa Penida lah di sana. Nah, gitu. Nah, jadi itu sebenarnya membuat apa namanya keberanian saya sebenarnya kemarin itu untuk maju ke DPR RI. Ya, tapi belum dikasih kesempatan. Jadi saudara-saudara kita itu juga bersemangat sebenarnya di sana gitu, semangat. Setidaknya ada perwakilan dari Nusa otomatis kan. Iya, bersemangat sebenarnya gitu. Nah, termasuk di Kabupaten Kelungkung ya kita sebenarnya bagus gitu. Nah, kemudian apa namanya di kabupaten lain yang kita masih kurang. Terus bagaimana memaknai sebuah kegagalan ini, Bapak? Bagi saya dari dulu ini Pak Dewa, bukan ini saja. Membangun sebuah usaha juga tidak mudah. Saya juga apa namanya sering menemui kegagalan sebenarnya. Seperti misalnya membuat sekolah BST itu sulit sekali. Di Kalimantan apalagi itu tidak apa namanya saya asing sebenarnya. Jadi kegagalan itu bagi saya itu sebuah cambuk sebenarnya untuk ke depan merubah kegagalan itu menjadi suatu kesuksesan gitu. Itu dalam prinsip saya. Karena dari sana, dari kegagalan kemarin, contoh seperti kemarin di DPR RI gitu. Mungkin saya gagal berada di Jakarta seperti itu. Tetapi sekarang saya tahu saudara-saudara kita yang ada di pelosok Bali ini gitu. Oh ada di Jemberane, ada di Melayu, kemudian ada di Sumber Kelampok, di Teluk Trima, saudara-saudara kita begitu. Ada di Mertesari, itu banyak juga itu. Di Bedugul itu. Ternyata juga 60% Mertesari itu Nusa Penida. Ya kan baru terbuka kita gitu. Nah sekarang kan kita main ke sana, itu saudara kita seperti itu. Berarti secara emosional tetap berjalan aja. Tetap itu kan ini kan kita apa namanya tali silaturahmi kekeluargaan kan tetap berjalan seperti itu. Tapi sama kan, dengan di Kalimantan, Kalimantan. Saya juga tidak hanya membuat sekolah di sana, tetapi
di mana ada orang-orang transmigrasi yang asal kita itu saya juga cari. Kayak misalnya di Kalimantan Selatan itu ada di Sebamban, itu ada di Tulang Wisau, ada di kalau di Kalimantan Tengah ada di Basarang. Saya main ke sana sering gitu. Itu di Basarang itu mungkin 100% saya Sebamban 1 sampai 4 itu juga saudara-saudara kita di sana gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita ya selalu senang lah gitu. Nah, sekarang kan orang pasti takut dengan kegagalan itu sendiri. Menjadi kegagalan itu membuat dia susah untuk memang dan juga nggak berani melangkah karena gagal itu. Nah, apa pesan bagi mereka yang takut dengan kegagalan itu? Yang pertama, orang sukses mungkin tidak pernah gagal. Siapapun itu. Even Bill Gates pun, itu orang sukses sekali, tetapi dia pernah gagal di pendidikan. Dia adalah drop out itu dari universitas. Tetapi dia bisa sukses. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kegagalan ini akan memacu kita untuk tidak mengulangi lagi kita bisa kemarin kegagalan kita tuh karena ini ya kita bisa berpikir gitu. Kita bisa berpikir. Karena sesuatu tidak mungkin bisa diraih dengan instan gitu. Tidak mungkin diraih dengan instan. Dan saya yakin bahwa gagal adalah awal dari kesuksesan gitu. Baik, demikian dari podcast kita. Nantikan bintang tamu yang inspiratif lagi tetap di channel Kurasi Media.